Muhammad juga menduga Sky, saya mendapat informasi ya, dapat informasi lagi ya, Open Sky Foundation dari George Soros ya baru-baru ini ya mencairkan lagi ya dana untuk merusak Indonesia sebesar 1,8 juta US dollar. Itu kalau dikonversikan menjadi rupiah sekitar lebih kurang 28 triliun. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa ya. Ternyata begitu berhasrat sekali ya orang-orang yang ingin merubah mindset anak-anak muda yang bertopengkan aktivis ya untuk mereka diajarkan ya dengan bertopengkan demokrasi, hak asasi manusia, diajarkan untuk cara-cara bagaimana melawan pemerintahnya sendiri, ya, bagaimana memframing anak-anak muda, anak-anak kuliah yang memang malas baca. Ya, saya sekarang berani mengatakan, ya sebagian besar ya, generasi mahasiswa sekarang berbeda dengan 20 atau 30 tahun lalu di era saya masih kuliah. Baru-baru ini kan ada demo-demo besar kepada Pak Presiden dialamatkan ke Pak Prabowo. Katanya gagal sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah ini termasuk agenda dari George Soros dengan aliran dana puluhan triliun tadi? George Soros yang lagi rame nih, dia lahir dari keluarga Yahudi di Budapest pada tahun 1930. Dia adalah seorang investor, spekulan mata uang, dan juga filantropis. Sebagai filantropis, dia membangun jaringan pendanaan pro-demokrasi yang namanya adalah Open Society Foundation. Nggak main-main, Open Society Foundation ini beroperasi di lebih dari 100 negara. Dananya besar banget, puluhan miliar dolar atau setara ratusan triliun rupiah. Skandal dugaan keterlibatan Soros dalam operasi menggulingkan pemerintah itu bukan cuma konspirasi kacang-kacangan, tapi pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, bahkan sampai dibuat undang-undang untuk membatasi gerakan Soros ini di Hungaria. Presiden Rusia, Putin, bahkan sejak 2015 melarang aktivitas Open Society Foundation. Alasannya karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Erdogan juga menuduh Soros terlibat dalam Gezi Park protes 2013. Mahathir Muhammad juga menduga keterlibatan Soros dalam menyerang ringgit Malaysia di 1997. Beberapa pejabat India juga menuduh Soros terlibat serius dalam usaha menumbangkan Perdana Menteri Narendra Modi. Waduh. Ternyata sudah banyak negara yang nandain yang namanya Open Society Foundation, organisasi dari George Soros ini, sebagai organisasi berbahaya. Dan ini ada yang menarik nih. Ketika George Soros itu bergerak, pasti ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Ada keuntungan yang sedang dia ingin keruk dari sebuah negara itu. Contohnya yang satu ini nih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya hampir mencapai kesepakatan dengan Ukraina terkait akses tak terbatas bagi Amerika ke mineral bumi yang langka sebagai imbalan atas bantuan militer Amerika Serikat pada Ukraina. Presiden Donald Trump dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa Washington mengharapkan jaminan dari Ukraina untuk memberikan akses tidak terbatas sebagai ganti bantuan finansial dan militer selama ini. Terus apa hubungannya dengan George Soros? Karena George Soros ada di belakang ini semuanya. Ada keuntungan dari perang-perang ini buat George Soros. Tapi ketika Amerika dan George Soros mencoba untuk membujuk Eropa membantu perang di Ukraina, ada satu orang yang menolak. Namanya adalah Viktor Orban. Ini adalah mantan Perdana Menteri Hungaria. The European Union failed to approve a $55 billion aid package last night, rejected due to a veto vote by EU member Hungary, where the Prime Minister is, of course, a close ally of Russian President Vladimir Putin. Jadi ceritanya Amerika ini pengen Ukraina yang menang di perang. Makanya minta bantuan Uni Eropa, tolong dibantu Ukraina dengan pendanaan. Beberapa negara dari Uni Eropa sudah sepakat 55 juta dolar ini siap dikucurkan ke Ukraina. Tapi ada satu yang menolak, namanya adalah Viktor Orban, mantan Perdana Menteri Hungaria. Tapi tahu nggak apa yang terjadi pada Viktor Orban? Langsung digulingkan. Ya, rakyat Hungaria krisis ekonomi, ujung-ujungnya apa? Pergantian rezim, dan kandidat yang naik, yang menang adalah kandidat yang bersahabat dengan bisnis senjata, bisnis perang, keinginan kaum globalis, keinginan George Soros and the gang. Dan ini berulang kali juga udah dinyatakan, banyak profesor, guru besar, universitas di sana bilang bahwa Hungaria kalau mau kaya raya, sejahtera, mereka harus coblos oposisi. Berdasarkan data, Hungaria tambah susah bersama Orban.
Berdasarkan data, Hungaria tambah lemah secara ekonomi, bakal kolaps, bakal rugi, pokoknya gitulah data-data. Tapi begitu dilihat, universitas yang ngomong, ternyata apa? Anjing peliharaan George Soros. Jadi lu jangan heran, universitas aja di sana udah dicuci otak sampai ke bawah-bawah. Lu tahu, salah satu universitas terbaik di Hungaria namanya Central European University. Kalau lu lihat siapa sih pendirinya? Ya George Soros. Gila George Soros, lu bayangin ya, kampus-kampus di sana juga udah dibandarin guys. Nilainya gak main-main, $1 billion. Duit yang disuntik sama George Soros untuk kampus-kampus di sana guys. Itu nilainya sekitar 17 triliun loh. So that's a lot of money buat bisnis cuci otak. Cuan gak mereka? Ya cuan guys. Lu cuma modal $1 billion, bikin propaganda palsu, bikin hasil riset palsu, supaya negara lawan kolaps. Begitu negaranya kolaps, apa? Duit turun. Tuh, dengerin. Gara-gara ada satu orang pemimpin negara yang menolak ide dari Soros dan juga Amerika untuk memenangkan perang di Ukraina, agar supaya George Soros dan Amerika bisa dapat sumber daya alamnya Ukraina, langsung tuh orang yang menolak disikat sama George Soros. Terlalu berlebihan nih. Ini konspirasi nih. Enggak, ini bukan teori konspirasi. Lu lihat hari ini, begitu Orban kalah, apa yang terjadi? Elon Musk langsung bikin pernyataan di Twitter guys. Dia bilang apa? Organisasi Soros sudah resmi berkuasa di Hungaria. Lu lihat ini Twitternya. Soros Organization has taken over Hungary. Bukan gue yang ngomong, Elon Musk aja udah ngomong, mengakui George Soros menang. Tuh, artinya ada satu bisnis perang yang sedang dijalankan George Soros. Sebenarnya tidak spesifik perang, tapi ketika ada huru-hara, sebuah negara sedang kacau, di sana George Soros ngintip. Bahkan kadang-kadang huru-hara dan kekacauan, George Soros sendiri yang membuat itu semuanya. Agar supaya ada keuntungan yang bisa dia dapat, teman-teman. Berbahaya ini orang. Dan sekarang duitnya sedang mengalir ke Indonesia. Awas, hati-hati, ketika dalam waktu dekat ini ada banyak kekacauan, ada banyak huru-hara. Kita sudah mulai curiga, ini huru-hara yang real atau settingannya George Soros?